Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Panggi Hemal Suseno dengan NIM 225050111111111182 dari Fakultas Peternakan, Prodi Peternakan Universitas Brawijaya. Di sini saya memenuhi tugas perbaikan nilai kuis pertemuan ke-13 dengan materi ekonomi dalam Islam. Nah, terdapat beberapa pokok bahasan. Yang pertama, kemungkinan pendahuluan yang berisi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Lalu, kedua, terdapat eh, pekerjaan ayah dan ibu saya. Lalu, terdapat macam-macam pertukaran atau pertukaran dalam Islam. Lalu, analisis berdasarkan macam-macam pertukaran dalam Islam terhadap kondisi real dari keluarga saya. Yang pertama, sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi dan sistem ekonomi dalam Islam. Iqtisad digunakan sebagai istilah ekonomi dalam bahasa Arab. Kata al-iqtisad ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi ekonomi. Terambil dari kata qasad. Kata ini segala derivasinya disebut sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Luqman ayat 19. Istilah iqtisad ini berasal dari lafaz Yunani kuno yang berarti pengaturan urusan rumah, yang berarti pengaturan itu melibatkan keluarga yang mampu untuk memproduksi hal-hal yang berguna serta melakukan aktivitas pelayanan, dan seluruh anggota keluarga rumah itu semuanya berserikat dalam hal menikmati semua hal yang dihasilkan itu. Makna rumah di sini diperluas konteksnya, tidak hanya konteks komunikasi dari rumah, tapi sampai negara, sehingga ekonomi juga dapat dijadikan sebagai makna pengaturan urusan negara dari aspek keuangannya. Akhirnya, iqtisad ini memiliki makna istilah tersendiri, yaitu takbiru syu'unil mal, pengurusan urusan harta atau manajemen urusan harta. Aktivitas manajemen ini bisa dengan aktivitas taksir atau memperbanyak harta, atau dengan menjamin produksi harta tersebut, atau juga terkait dengan kaifiyah atau tauziah, yakni tata cara mendistribusikannya. Jadi, manajemen harta mencakup 3 hal, yaitu memperbanyak harta, memproduksi harta, dan cara untuk mendistribusikannya. Nizam iqtisad merupakan istilah yang dapat diterjemahkan dari bahasa Persia sebagai tatanan ekonomi atau sistem ekonomi. Ini mengacu pada kebijakan dan prinsip ekonomi yang diterapkan dalam masyarakat Muslim. Khususnya selama periode Islam abad pertengahan, kebijakan-kebijakan ini didasarkan pada ajaran Islam yang bertujuan untuk eh, menciptakan sistem ekonomi yang adil dan makmur. Nizam iqtisad ini dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan, penghindaran eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Sistem ini mempromosikan gagasan keseimbangan ekonomi, di mana kekayaan dan pelarangan transaksi berbasis bunga atau riba, dan mendorong perdagangan dalam batas-batas etika Islam. Salah satu konsep kunci dalam nizam iqtisad merupakan gagasan zakat, yang merupakan amal wajib yang diberikan oleh umat Islam untuk mendukung orang miskin dan yang membutuhkan. Zakat di sini berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan mengurangi ketimpangan pendapatan
Selain zakat, bentuk lain dari amal sukarela atau sedekah juga diperkenankan. Nizam Iqtisad juga menekankan pentingnya kegiatan ekonomi produktif dan mengutuk praktek-praktek seperti penimbunan, manipulasi harga, dan monopoli. Hal ini sangat mendukung kewirausahaan, investasi di bidang pertanian, perdagangan, dan manufaktur, serta pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara Nizam Iqtisad memberikan perspektif sejarah tentang prinsip-prinsip ekonomi di dunia muslim. Penting untuk dicatat bahwa sistem dan kebijakan ekonomi kontemporer di negara-negara mayoritas muslim dapat bervariasi secara signifikan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk tren ekonomi global, pertimbangan politik, dan keadaan lokal. Perbedaan antara iktisad atau ekonomi dan nizam iktisad, sistem ekonomi terletak pada ruang lingkup dan pendekatan keduanya. Berikut adalah penjelasan. Ilmu iktisad atau ekonomi. Ilmu ini mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ini mencakup analisis produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di masyarakat. Nizam Iqtisad atau sistem ekonomi. Nizam Iqtisad merupakan sistem ekonomi yang diterapkan dalam masyarakat, terutama yang didasarkan pada prinsip dan nilai Islam. Ini membutuhkan penerapan kebijakan, peraturan, dan kelembagaan ekonomi yang mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi ini. Lalu ilmu iqtisad ekonomi. Ilmu iqtisad adalah ilmu sosial yang menggunakan metode ilmiah untuk menganalisis fenomena ekonomi. Pendekatannya deskriptif, analitis, dan empiris. Menggunakan model matematika dan data empiris untuk menguji teori ekonomi dan membuat keputusan berbasis bukti. Eh, Lalu terdapat nizam iqtisad, sistem ekonomi didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan mereka lebih bersifat normatif dan bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan beradilan dengan memperhatikan pedoman ajaran agama Islam. Kita masuk eh, kepada bab inti, bab selanjutnya, yaitu pekerjaan ayah dan ibu saya. Eh, yang pertama terdapat ayah saya. Ayah saya bekerja sebagai supir panggilan atau bisa disebut supir bus pariwisata atau pribadi. Beliau bekerja sebagai sopir bus pariwisata dan kadang juga menerima panggilan untuk sopir pribadi. Untuk gaji sendiri biasanya ayah saya eh, tergantung dari tergantung dari seseorang yang ingin eh, tergantung dari seseorang dan tujuan lokasi tersebut. Selain pekerjaan tersebut, terdapat pekerjaan utama ayah saya yaitu eh, jual beli batako. Beliau menafkahi keluarganya dengan berwirausaha yaitu membuat batako di mana yang mana dilakukan setiap hari sebagai pembuat batako. Hasil yang didapat biasanya musiman di mana menunggu pembeli baru terjadilah transaksi jual beli. Lalu saya juga sebagai maklar yaitu menjualkan barang milik orang lain kepada konsumen. Lalu yang ketiga terdapat ibu saya. Ibu saya bekerja di pasar, eh, berdagang sebagai eh, penjual peralatan sekolah dan jepit. Beliau kesehariannya sebagai ibu rumah tangga dan juga terdapat pekerjaan sampingan yaitu terdapat toko peracangan atau toko toko kebutuhan di rumah.
Kita masuk eh, ke bab selanjutnya, yaitu pertukaran dalam Islam. Yang pertama terdapat barter. Barter di sini eh, pertukaran yang terjadi antara barang dengan barang, atau bahasa Arabnya muqayadah. Lalu terdapat jual beli. Jual beli berarti pertukaran itu terjadi antara uang dengan barang, eh, dengan bahasa Arabnya yaitu bai. Jika uangnya diserahkan, lalu jual beli salam, 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 jual beli salam. Ini berarti uang diserahkan dulu dan barangnya menyusul kemudian. Lalu terdapat jual beli jual beli kredit, eh, di mana barang diserahkan dulu dan uangnya diserahkan kemudian. Lalu terdapat cara mengangsur atau mencicil yang dinamakan jual beli taksit. Lalu terdapat pertukaran lagi yaitu saf. Pertukaran itu terjadi antara uang dengan uang. Bisa disebut bisnis money charge atau bisnis valuta asing. Lalu terdapat pertukaran uang yang dimaksudkan memperoleh keuntungan tapi semata-mata menolong dan salah satu uang diserahkan kemudian, bisa disebut akad utang piutang. Lalu terdapat pegadaian di mana akad pegadaian merupakan akad utang piutang yang disertai penyerahan barang berharga untuk memperoleh kepercayaan. Lalu terdapat riba. Eh, Riba merupakan kelebihan uang yang tidak halal pada jual beli dan utang piutang. Lalu terdapat perkontrakan. Perkontrakan sendiri eh, dilak- dilakukan ketika eh, seperti karyawan, di mana eh, penukaran uang dengan jasa. Lalu terdapat hmm, lalu terdapat apa ini? Pertukaran eh, lalu terdapat i- ijaroh, jri'alah atau sayembara. Hal ini terjadi ketika orang yang dikontrak tidak spesifik dan sifatnya open. Lalu terdapat perkongsian. Perkongsian yaitu jual beli atau perkontrakan atau bisnis valuta asing itu dikerjakan bersama-sama dengan sejumlah orang untuk memperoleh keuntungan. Lalu masuk ke bab selanjutnya, yaitu analisis. Berdasarkan macam-macam pertukaran tersebut, pekerjaan orang tua saya untuk menafkahi keluarganya bisa dimasukkan ke dalam pertukaran jual beli dan kontrak, di mana pertukaran jual beli itu eh, pertukaran uang dengan barang, yang mana direalisasikan dengan ayah saya yang berjualan batako serta ibu saya yang eh, berdagang keperluan keperluan di pasar. Lalu terdapat kontrak. Nah, kontrak sendiri, lalu terdapat gabungan kontrak dan jual beli. Kontrak sendiri
dilakukan ketika seseorang tersebut eh, meneri seseorang pertukaran dilakukan dengan uang dan dibalas dengan jasa. Nah, makelar sendiri di sini eh, makelar dapat diartikan untuk menjual barang orang lain. Nah, makelar eh, dibayar ketika barang orang tersebut dapat di eh, dapat mencapai kesepakatan jual beli. Dan untuk kesepakatan jual beli tersebut terjadilah pertukaran barang sehingga bisa dimasukkan jual beli. Eh, Baiklah, apakah ada sekian dari presentasi saya? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, cukup jelas. Terima kasih atas presentasinya. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.